Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasilah, NIM saya 204105020047. Saya dari Ekonomi Syariah 2 akan menanggapi video materi perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Lalu konsep pendapatan nasional. Di sini konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNT. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Lalu mengenai produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Lalu yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Contohnya, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Berikut cara penghitungan GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lalu selanjutnya produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya ialah NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi atau penyusutan barang modal. Lalu selanjutnya pendapatan nasional neto atau NNT. Pendapatan nasional neto atau Netto National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya ialah NNT sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya ialah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment di sini ialah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Memiliki nama lain disposable income, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya ialah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung di sini ialah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Lalu yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala.
Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Lalu selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Lalu yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Lalu yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi ini adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu usaha, baik untuk BUMN ataupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya ialah Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 ditambah buka kurung P2 dikali Q2 ditambah buka kurung P3 dikali Q3 ditambah seterusnya ditambah PN dikali QN. Keterangannya ialah Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, QN sama dengan jenis barang ke N, P1 sama dengan harga barang ke 1, PN harga barang ke N. Lalu selanjutnya metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah jumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M. Keterangannya ialah Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, yang I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Lalu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sodako. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, as. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Dan yang kesembilan, wakaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.